Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tati Anggraini dengan NPM 2412011349. Mata kuliah Hukum Tata Negara, dosen Ibu Marta Riananda, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep negara hukum dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pada saat ini. Saya akan menjelaskannya di video berikut ini. Selamat menonton teman-teman. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang konsep negara hukum dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pada saat ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu negara hukum dan demokrasi. Di dalam Undang-Undang 1945 tercantum dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Menurut Munir Fuaidi, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diberlakukan berbeda dengan pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang demokrasi. Apa sih demokrasi? Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara umum, demokrasi diartikan oleh para ahli sebagai suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang dijamin kedudukan dan kekuasaannya baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang telah dipilih secara jujur dan adil. Lalu, apa sih kaitan negara hukum dan demokrasi? Negara hukum dan demokrasi tidak bisa dipisahkan. Demokrasi akan berjalan sehat kalau ada hukum yang adil. Sebaliknya, hukum bisa berjalan adil dan efektif kalau ada demokrasi yang membuka ruang pengawasan dan partisipasi rakyat. Contohnya, pemilu atau kritik terhadap pemerintah. Perkembangan demokrasi di Indonesia pada saat ini memiliki pencapaian yang positif. Yang pertama, pemilu dan pilkada langsung memungkinkan rakyat memilih pemimpin secara demokratis. Yang kedua, lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi bisa menguji undang-undang agar sesuai undang-undang. Dan yang ketiga, KPK dulu menjadi simbol kuatnya pemberantasan korupsi sebagai bentuk penegakan hukum. Perkembangan demokrasi di Indonesia pada saat ini, selain memiliki pencapaian yang positif, juga memiliki berbagai tantangan, yaitu politik uang dan korupsi, polarisasi politik, kebebasan berpendapat dan pers, minimnya partisipasi politik substansial, kuatnya oligarki politik, pendidikan politik yang lemah, serta penyalahgunaan kekuasaan. Baik, itulah penjelasan saya tentang konsep negara hukum dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pada saat ini. Thank you for watching.